Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini Mister akan coba untuk menjelaskan terkait dengan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai modul 2 pelajaran yang kedua dengan judul menuju ke arah yang berbeda. Jadi menuju ke arah yang berbeda ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya, masih terkait dengan bahasan yang sama, yaitu terkait dengan koordinat dan pergerakan atau arah dari si sprite-nya. Sebelum masuk ke dalam materi yang kedua ini, yaitu menuju ke arah yang berbeda, Mister akan coba untuk melakukan review sedikit terkait dengan apa yang sudah kita pelajari di lesson sebelumnya. Jadi, kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan koordinat dan kita sudah mengenal posisinya berdasarkan dua sumbu utama, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, hal seperti ini kalau kita analogikan dengan kondisi yang ada di kondisi real kita atau di dunia nyata, kita bisa mengasumsikan atau menganalogikan dengan yang namanya nomor kursi misalnya. Jadi adik-adik mungkin terbayang kalau kita misalnya mau pergi nonton bioskop atau nonton teater dan sebagainya, kemudian kita mendapatkan tiket. Nah, di dalam tiket itu terdapat nomor kursi yang akan kita tempati. Nah, itu ibaratnya sama seperti titik koordinat di mana masing-masing orang yang akan menempati kursi itu mempunyai titik koordinat yang berbeda-beda atau unik. Bayangkan kalau itu misalnya tertumpuk, berarti kursinya kan akan tertumpuk juga ya. Nah, itu analoginya. Jadi, mempunyai kondisi atau posisi yang sama atau yang unik dengan suatu titik koordinat tertentu. Itulah adalah nomor kursi itu. Dan nomor kursi ini penomorannya secara umum itu bisa kita analogikan dengan nomor koordinat yang tersusun dari sumbu X dan sumbu Y. Kombinasi dari keduanya. Kemarin kita sudah pelajari misalnya terkait dengan titik yang ada di Marsbot yang pesawatnya akan menuju ke titik tertentu, itu ada kombinasi antara X dan sumbu Y-nya. Yaitu sumbu X-nya kita tarik ke bagian bawah, ke bagian horizontal sumbu X-nya berapa angkanya, kemudian sumbu Y-nya kita tarik ke sebelah kiri atau kanannya. Jadi nanti akan membentuk suatu kombinasi antara angka di sumbu X dan sumbu Y. Begitu pula dengan kursi yang sama. Nah, untuk menemukan kursi itu saat kita udah menemukan nomor tiketnya atau menemukan sumber koordinat tentunya kita tidak akan menemukan kesulitan ya untuk mendapatkan kursi tersebut. Contoh lain misalnya kalau kita mau pergi dengan menggunakan bis kota, sorry bis malam atau kereta api, kita menemukan beberapa nomor-nomor kursi sesuai dengan tiket yang sudah kita beli. Kemudian untuk menemukan tiket itu pun kita juga sudah mendapatkan petunjuk. Misalnya kalau dengan koordinat kita mendapatkan petunjuk berapa sumbu X-nya, kemudian berapa sumbu Y-nya. Kemudian kita pertemukan antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Begitu pula kalau kita ngomong misalnya tadi tiket kereta api. Di gerbong berapa nih? Nah, nanti akan muncul tuh gerbongnya berapa di tiket kita, kemudian di nomor berapa. Apakah 23A, 22A, dan seterusnya. Jadi sama seperti sumbu koordinat, dia akan mendefinisikan suatu tempat. Nah, sekali lagi kita nanti akan tetap berkutat dengan yang namanya bidang koordinat karena untuk pergerakan dan posisi dari satu sprite itu tidak akan lepas dari yang namanya bidang koordinat. Dan seperti yang disampaikan Mister di awal, bidang koordinat itu merupakan kombinasi dari sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana koordinat itu ditunjukkan, itu tergantung dari kita mendefinisikan dari posisi si sprite-nya. Misalnya kalau kita ngomong terkait dengan posisi yang ada di sebelah kanan, berarti dia berada di sebelah sisi nomor positif dari sumbu koordinat X. Kalau dia sebelah kiri berarti sumbu X yang bernilai negatif. Begitu pula untuk yang ketika kita mau memposisikan dia ada di sumbu Y. Sumbu Y itu terbagi menjadi dua, sumbu Y positif di sebelah atas dan sumbu Y negatif yang ada di sebelah bawah. Dan sumbu-sumbu ini merupakan kombinasi dari bilangan atau numerik, di mana baik sumbu X maupun sumbu Y itu ada bilangan negatif dan positif. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mister di awal dan dijelaskan terkait dengan bagaimana kita memposisikan suatu sprite dengan sumbu koordinat. Untuk perintah yang sudah kita pelajari selama pelajaran kemarin, kita sudah mempelajari terkait dengan goto XY, di mana kita memposisikan sprite itu ada di posisi yang mana nih? X-nya berapa, Y-nya berapa? Ingat untuk di Scratch, Mister mau sampaikan lagi, posisi sentral itu ada di 0,0 atau titik tengahnya adalah X0 dan Y0. Itu adalah posisi tengahnya.
Kemudian tergantung dari kita nanti ke depannya, apakah kita memposisikan sebelah kanan, sebelah kiri, atas, atau bawah. Dengan kondisi yang sudah Mister sampaikan tadi, ada kondisi positif dan negatif yang harus kita perhatikan. Kemudian setelah itu kita juga mengenal set X, kemudian change X, by, dan seterusnya. Nanti kita akan coba elaborasi lagi dengan beberapa materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Atau pada pagi hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan coba untuk mengkonsolidasikan pemahaman kita yang terkait dengan koordinat, tidak hanya memposisikan saja set ke sini, set ke X, set ke Y, dan sebagainya, tapi juga kita akan coba arahkan bagaimana si sprite itu akan bergerak misalnya. Kemudian untuk merubah arah dengan menggunakan, point in direction kalau di Scratch nanti. Kemudian kita akan lanjutkan terkait dengan beberapa pengenalan di ruang Scratch, kita akan review semuanya. Oke, baik, untuk selanjutnya di bagian point in direction ini kita akan mengenal yang namanya titik koordinat. Sorry, titik derajat. Jadi sumbu derajat ini nanti yang akan menjadi patokan untuk kita menentukan point in direction-nya itu ke arah yang mana. Di sini dimulai dari 0 derajat atas, kemudian bergerak ke kanan 15, 30, 45, dan seterusnya sampai di bagian bawah itu 180 derajat. Konsepnya sebenarnya ini sama seperti sumbu derajat secara yang ada di dalam matematika. Jadi sederajat itu satu lingkaran penuh itu merupakan susunan dari derajat mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai kembali lagi ke posisi awal itu 360 derajat. Hanya saja di dalam pemrograman Scratch, kita akan membagi menjadi dua sisi. Yang sebelah kanan atau clockwise istilahnya, itu kita buat menjadi bilangan positif sampai angka 180 derajat. Begitu pula nanti yang di sebelah kiri, kita akan bagi menjadi bilangan negatif. Dia akan bergerak counterclockwise atau tidak berlawanan dengan arah jarum jam. Dimulai dengan kita kasih tanda minus di depannya, minus 15, minus 30, sampai ke juga 180 derajat atau minus 180 derajat. Posisinya sama. Jadi pada dasarnya misalnya kita nanti akan mendefinisikan 270 derajat, dia akan langsung dikonversi secara otomatis menjadi minus 90 derajat. Karena dia lingkaran penuh ya, ke kanan, maaf, lingkaran bergerak ke kanan 270 derajat searah dengan jarum jam, kemudian dia sampai ke bagian minus 90 ini. Oleh karenanya nanti program akan mengkonversinya menjadi angka ke minus 90. Sama saja dengan kita membuat si posisi sprite ini berputar ke kiri sebanyak minus 90 atau dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan pendefinisian mengarah ke arah kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggrisnya point in direction. Jadi nanti di sini ada angka positifnya juga, ada 90, 0, 180, bahkan ada juga kita mendefinisikan bilangan yang negatif derajatnya. Seperti yang disampaikan di awal bahwa negatif ini menandakan bahwa kita bergeraknya ke arah kiri ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk yang bilangan positif berarti dia searah dengan jarum jam. Kemudian ini contoh yang lain, mengarahnya juga bisa tidak hanya angka-angka 90, 0, 180, seluruh angka mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 360 derajat, atau kita bisa bedah jadi dua ya, 0 sampai 180 dan minus 1 misalnya sampai minus 179 misalnya, itu sama aja dengan kondisi yang tadi yang Mister sampaikan, misalnya kita mendefinisikan dia searah dengan jarum jam 270 derajat, itu sama dengan minus 90 derajat. Jadi kondisinya sama. Kita bisa langsung ketikkan angkanya di dalam comment block kita ini yang mengarah ke arah angka 30 ini, kita bisa klik kemudian kita ganti angkanya, bisa juga langsung seperti itu. Atau nanti akan muncul semacam GUI-nya dari Scratch-nya yang akan muncul seperti ini, ada lingkaran penuh, kemudian kita bisa geser-geser, kita drag anak panah kecil ini ke kanan, ke kiri, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, kita akan coba untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari teorinya tadi. Semoga dengan praktek ini akan lebih terbayang lagi adik-adik semuanya terkait dengan apa sih itu point in direction. Oke, kita akan masuk ke dalam track kita yang pertama, praktek kita yang pertama yaitu mengumpulkan kargo ya. Kita buka terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini nanti tampilannya akan yang pertama seperti ini.
Untuk adik-adik nanti masuk ke dalam menu course, kemudian pilih yang di bagian ruang terlebih dahulu atau modul 2, kemudian pilih yang lesson, setelah itu, lesson 2 maksud Mister, kemudian lanjut ke yang nomor 4. Nanti akan muncul seperti ini, judulnya yang mengumpulkan kargo ya. Nah untuk yang pertama, slide pertama kita next saja, ini hanya, pengantar saja, kita next, kemudian kita coba solve yang level 1. Oke, di sini kita lihat, kita akan mencoba untuk menerapkan point in direction. Ada robot, kemudian target kita adalah mengangkat atau mengambil blok biru ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini kita bisa buat repeat 4 kali. Kenapa kok Mister langsung bilang ke repeat 4 kali? Boleh nggak Mister kalau cuman move forward kayak gini selama, sebanyak 4 kali? Boleh saja. Tapi kita sudah belajar mengenai repeat ya adik-adik ya. Jadi usahakan kita mencoba untuk ke best practice-nya. Jadi efisiensikan code kita sesuai dengan ilmu yang sudah kita dapat, kita biasakan dari sekarang. Jadi nanti ke depannya kita akan lebih terbiasa dan lebih familiar lagi. Jadi Mister ini akan remove ya, Mister pasang saja pakai repeat. Ini sama dengan yang seperti ini kan, 4 kali berjalan ke sebelah kanan, lurus maju ya maksud Mister ya, kemudian dia mengarah ke bawah. Nah, pada saat mengarah ke bawah, kita gunakan point in direction. Point in direction ini, Mister mau tambahkan keterangan sedikit, kita tidak perlu membayangkan posisi robot ya adik-adik ya. Jadi kita nggak perlu membayangkan sisi kanan kiri tangannya si robot. Kalau kita kemarin belajar mengenai turn left, turn right. Berarti harusnya kalau ke bawah kan turn right ya, kalau kita memposisikan dengan kondisi si robot. Jangan pilih to the right. Kalau to the right berarti dia arahnya ke kanan, ke sini, lurus. Kita coba ya, supaya terbayang. Kemudian kita coba move forward biar biasa terlihat arahnya dia kemana. Setelah move forward 4 kali, kemudian dia to the right. Nah, dia lanjut. Jadi ini kalau kita menggunakan point in direction, kita itu murni melihat arahnya saja. Kita nggak perlu membayangkan si robot. Arahnya ini seperti apa yang kita lihat sesuai dengan apa yang kita pandang di laptop. Kalau dia ingin ke atas robotnya berarti langsung ke up. Nggak perlu kita bayangkan berarti kalau tangan kirinya berarti turn left dong Mister. Enggak, tidak perlu seperti itu. Kita sudah membaginya menjadi 4 posisi berdasarkan dengan derajat yang kita sudah pahami sebelumnya di teorinya tadi. Jadi kalau ke atas itu 0 atau up, kemudian kalau ke kanan right, ke kiri itu left, ke bawah itu down. Jadi kita point in direction-nya murni melihat kondisi si robot. Jadi kalau seperti ini, setelah robot ada di sini berarti kita arahkan ke bawah. Kita pilih aja 180. Kemudian kita majukan dan jangan lupa take the cargo. Kita coba running. Nah, di sini robot akan langsung mengarah ke bawah. Nah, jadi tidak perlu melihat atau membayangkan posisi kanan kiri tangannya si robot. Oke, lanjut. Dengan konsep yang sama, kita akan coba selesaikan untuk nomor-nomor selanjutnya. Nah, di sini terlihat ya, kita majukan dulu terlebih dahulu untuk robotnya, untuk menuju ke bagian kotak ini. Dan seperti biasa, point in direction tidak perlu kita asumsikan atau kita bayangkan itu menjadi tangan kanan atau kiri si robot. Jadi arahkan saja cukup ke bawah. Dan kita buat perulangan repeat sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah itu take the cargo. Oke, sekarang kita coba running. Nah, terlihat di sini dia langsung mengarah ke bawah. Kita tidak perlu membayangkan, sesimpel itu. Jadi point in direction cenderung lebih mudah karena kita tidak perlu membayangkan apapun atau kita perlu menjadi robotnya gitu ya. Kemudian kita bayangkan kanan kiri tangannya, tidak perlu seperti itu. Jadi murni apa yang kita lihat itulah yang akan kita pilih. Apakah dia ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah. Sama seperti tadi, kalau tadi ke bawah, sekarang kita coba untuk ke atas karena kebetulan kargonya ada di atas kan ya. Kita pilih up, kemudian kita repeat ya, biasakan kita gunakan best practice 1, 2, 3, 4 selama itu bisa dilakukan perulangan, lakukan perulangan pada codingan kita karena akan membuat kita code-nya lebih praktis, lebih efisien lagi. Oke, ini move forward ya, lupa apa Mister? Take the kargonya. Jadi jangan lupa ya, misi kita adalah mengambil kargo, nggak hanya sampai di bagian kargonya saja. Oke, nice. Sudah berhasil, lanjut ke yang nomor 4. Dengan konsep yang sama juga, nah ini bebas ya adik-adik, boleh ke kanan dulu boleh, ke bawah dulu boleh. Kalau Mister karena kebetulan ini robotnya udah menghadap ke bawah,
Mister lanjutkan aja langsung ke bawah ya. Kita repeat dulu sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4. Kemudian jangan lupa take the cargo. Setelah itu arahkan ke kanan ya, point in direction-nya. Ke kanan sini. Kemudian dia bergerak maju sebanyak 3 kali. Yes, kemudian jangan lupa take the cargo. Karena misi kita untuk mengambil kargonya. Misalnya ada yang mau tanya, "Mister kalau kanan dulu boleh?" Boleh, nggak ada masalah. Tidak ada ketentuan dan kebetulan juga atau kalau kita lihat di sini, komen yang digunakan masih belum ada batasan ya. Jadi bebas. Bebas adik-adik bereksplorasi atau mencoba-coba untuk menggunakan logika masing-masing adik. Nah ini kebetulan mengarah ke bawah ya. Kalau tadi Mister ikutin, sekarang Mister nggak mau coba ikutin. Mister mau yang ke kiri. Jadi langsung pakai point in direction. Kita pilih to the left ya, bukan turn left. Ke arah kiri. Kemudian dia bergerak sebanyak 3 kali ya, 3 kali. Bisa lihat di sini sudah ke arah kiri, 1, 2, 3. Kemudian ini kita setting 3. Selanjutnya adalah point in direction-nya kita rubah menjadi ke bawah. Karena posisinya setelah ada di sini, dia harus menuju ke bawah kan ya, ngambil 2 kargo biru ini. Dan yang selanjutnya adalah kita repeat. 1, 2, 3 ambil kargo, 1, 2, 3 ambil kargo. Nah, ini polanya sama ya kalau kita lihat. Dari posisi atas ini, 1, 2, 3 ambil kargo, ya. 1, 2, 3 ambil kargo, 1, 2, 3 ambil kargo. Berarti kita bisa repeat juga dong, Mister. Iya, betul banget. Kita bisa repeat di sini 2 kali dengan pola seperti apa? 3 kali dia maju, kemudian ambil kargonya. Nah, sekarang kita coba ya. Apakah berhasil dengan pola seperti ini? Mister, saya mau ke bawah. Boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting tujuan kita tercapai, yaitu mengambil seluruh kargo atau kotak-kotak biru yang ada di sini. Nah, berhasil ya semuanya ya. Oke, sekarang kita akan coba lanjut ke yang nomor 6. Nah, ini juga mirip. Kita bisa lakukan repeat nih. Repeatnya di dalam repeat misalnya. Bisa juga. Ini kalau kita lihat polanya 1, 2, 3, 4 ambil kargo belok kiri. Sorry, hadap kiri. Habis itu lanjut. 1, 2, 3, 4 ambil kargo hadap kiri. 1, 2, 3, 4 ambil kargo hadap kiri. Bisa kan ya diambil ya? Berarti polanya adalah ketemu maju 4 kali ambil kargo dan hadap kiri. Oke, itu adalah polanya. Jadi kita lakukan aja repeat sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena ada 3 kargo ya yang akan kita ambil ya. Kemudian selanjutnya kita buat polanya. Polanya sudah kita tentukan tadi adalah maju 4 kali, ya kan? 1, 2, 3, 4. Kemudian ambil kargonya. Setelah itu apa, Mister? Supaya dia bisa di-repeat lagi, nanti akan melanjutkan ambil kargo. Hadapkan ke kiri. Ya kan? Tadi kita sudah bahas di bagian algoritma awalnya, hadapkan ke kiri itu berarti dia ke atas ya, kalau dia tangan kiri. Karena kita pakai point in direction ya, tidak menggunakan turn left, turn right. Jadi dia arahkan ke atas. Nah, ini ada sedikit tadi Mister menyampaikan itu kalau kita pakai turn left ya. Tapi kalau pakai point in direction kebetulan ini tidak bisa kita buat suatu variabel sehingga ini tidak bisa kita repeat. Kalau ini kita repeat, up-nya karena tadi kan kita bukan turn left ya, tapi algoritma kita tadi kita pakai turn left. Jadi kita tidak bisa melakukan repeat ini. Kalau ada turn left kita bisa nih buat jadi semuanya tercover langsung dengan algoritma kita. Kenapa nggak bisa ini Mister? Masa sih nggak bisa? Kita coba ya. Di awal mungkin betul dia ke atas. Tapi ingat, ke atas ini dia tetap akan mengarah ke atas untuk di repeat selanjutnya. Nah, jadi nabrak dia. Jadi harus dirubah kan ke turn ke bagian bukan turn left, to the left pakai point in direction-nya. Nah, karena ini kondisinya kebetulan point in direction berarti tidak eligible ya untuk melakukan repeat. Tapi algoritma tadi itu juga benar ya kalau kita menggunakan komennya itu turn left atau turn right. Itu kita bisa pakai. Tapi kebetulan ini masih point in direction ya. Tadi Mister sempat ini apa lupa ya terkait dengan point in direction-nya yang hanya kita pakai di sini, tidak ada turn left-nya. Jadi ini kita buka, kita bongkar
kemudian kita sesuaikan lagi. Dengan kondisi yang sama, berarti nanti ya setelah dia mengarah ke atas, kemudian dia lakukan lagi, repeat lagi untuk jalan ke depan 4 kali, kemudian take the cargo. Setelah itu apa? Arahkan ke kiri. Arahkan ke kiri itu the left. Kemudian dengan pola yang sama juga, lanjutkan ambil 4 langkah, selanjutnya take the cargo. Nah, inilah alasan kenapa di bagian ini kita tidak bisa melakukan repeat. Tapi kalau turn left bisa. Karena turn left dia murni kita mengikuti tangan kirinya si robot atau tangan kanannya si robot ya. Ini kita arahkan, kemudian ambil kargonya, kemudian kita arahkan lagi untuk ngambil kargo yang terakhir. Kalau adik-adik punya kondisi atau algoritma atau codingan yang berbeda asal tujuannya sama, itu juga benar. Tidak ada yang salah dalam proses algoritma. Yang perlu diperhatikan mungkin lebih ke arah efisiensi code-nya, bisa kita lihat dari penggunaan code use-nya, dan bagaimana nanti pada saat kita melakukan eksekusinya, apakah dia cenderung lebih mudah atau lebih sulit. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 7. Nah, ini juga tidak bisa kita lakukan perulangan seperti kita turn left, turn right tadi ya, karena sekali lagi kita masih di point and direction saja. Kita akan coba mengasah di bagian ini. Berarti kita akan coba masuk langsung ke atas saja. 1, 2, 3, 4. Masukkan move forward 4 kali, kemudian take the cargo. Setelah itu, arahkan ke kanan. Setelah itu apalagi yang dilakukan? 1, 2, 3, 4. Yes, masukkan. Majukan 4 kali. Kemudian jangan lupa take the cargo. Selanjutnya turun ke bawah. Kita buat down. Dari posisi ini ya, dari posisi ini kita pilih down 2 kali. Bisa menggunakan repeat juga 2 kali. Isikan forwardnya. Setelah itu take the cargo. Dan langkah terakhir adalah arahkan ke kanan. Kemudian ambil dengan pola yang sama seperti sebelumnya. 2 kali maju dan ambil kargonya. Setelah ini selesai, kita coba lakukan running programnya ke robotnya. Yang pertama berhasil diambil kargonya. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua kargo birnya juga berhasil diambil. Yang ketiga diambil juga mirip seperti yang ketiga, keempat juga sama. Bisa terambil. Bedanya hanya di bagian point in direction. Mempunyai pola yang sama. Mempunyai pola yang berbeda. Satunya ke bawah, satunya ke kanan. Oke, nice. Untuk 7 soal utamanya sudah kita berhasil kerjakan. Kita akan coba langsung masuk ke bagian yang bintang nih ya. Ingat pola kita masih sama, gunakan point in direction. Seharusnya tidak ada pola yang baru di sini. Karena kita akan coba fokus di sini. Nah, ini robotnya ngadepnya ke atas nih ya. Jangan lupa kita adapkan sesuai dengan arahnya terlebih dahulu. Arahnya yang mau kita ambil kemana nih? Kalau Mister ke bawah, supaya jalannya lebih enak. Jadi ambilnya urut ke bawah, ke kiri, ke atas, ke kiri lagi. Selanjutnya kita pasang move forwardnya sebanyak 4 kali. Kemudian take the cargo. Setelah itu arahkan ke kiri. Ya masih cenderung sederhana ya untuk pemecahan code-nya. Kita di sini tujuannya untuk melatih mengenai point in direction-nya, memahamkan lebih tajam lagi dan membiasakan. Kemudian setelah ke kiri dia lanjutkan 3 kali langkah ke depan. Setelah itu take the cargo lagi dan dilanjutkan ke arah atas, hadapkan atas. Kemudian jalankan 2 kali untuk mengarah ke kargonya. Oke, ups, bentar, diganti 2, yes. Kemudian take the cargo. Nah, yang terakhir arahnya adalah ke kiri. Dengan pola yang sama seperti yang kargo ketiganya tadi ya, yang barusan kita buat. Majukan 2 kali. Kemudian take the kargonya. Oke, sekarang kita coba cek apakah berhasil untuk melakukan pengambilan kargo untuk keempat-empatnya. Yes, kargo pertama sudah berhasil diambil. Yang kedua juga berhasil diambil. Yang ketiga berhasil diambil juga. Dan yang terakhir, yep, berhasil diambil. Komen yang kita gunakan ada 16. Sampai ke titik bintang ini masih belum ada batasan ya.
Masih belum ada batasan, jadi bebas adik-adik mau bereksplorasi seperti apa. Nah, ini Mister coba ke kanan terlebih dahulu dengan kondisi seperti ini. Jadi nanti arahnya kalau punya Mister nanti algoritmanya adalah robot mengarah ke kanan, ambil kargo, kemudian langsung menuju ke atas, lurus, ambil birunya, kemudian ke kanan, ambil biru satu yang ketiga, yang ke bawah 4 dan yang terakhir yang di tengah-tengah nanti kargonya. Jadi dia bergerak nanti berputar. Ya, sekarang Mister arahkan dulu ini ke kanan, kemudian kita buat 2 kali bergerak maju. Setelah itu ambil kargonya, kemudian arahkan dia ke atas, karena kita melanjutkan untuk yang kargo kedua, yang ada di sini ya, kargo keduanya Mister Danti. Kemudian repeat untuk maju sebanyak 4 kali. Setelah itu take the kargonya. Kemudian yang ketiga, kargo ketiga arahkan ke kanan. Kemudian kita repeat pergerakan majunya, move forwardnya sebesar berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Wah, ini udah mulai banyak nih. 5 kali. Bayangkan ya kalau kita nggak pakai repeat, pasti akan panjang banget ke bawah. Betul Mister, betul. Cuman code kita nggak efisien, code kita nggak efektif. Ya, jadi intinya kita akan mencoba untuk ke arah best practice-nya. Jangan lupa selalu take the cargo, kemudian arahkan ke bawah 180, kemudian masukkan repeat lagi sebanyak 3 kali ya, betul ya? 3 kali. Selanjutnya move forward, kemudian take the cargo jangan lupa. Kemudian arahkan yang ke kiri terakhir untuk mengambil kargo yang ada di tengah-tengah sini, yang terakhir ya. Berapa kali perulangannya? Sama ya, 3 kali, sama seperti sebelumnya. Kemudian move forward dan take the cargo. Oke, sekarang kita coba running. Wah, ada 20 code ya yang kita pakai di sini ya. Karena kebetulan memang tidak bisa di-repeat nih, karena kita nggak bergerak atau nggak bekerja dengan command block yang namanya turn left atau turn right. Jadi kita murni mengarahkan dengan kondisi yang apa yang kita lihat nih di laptop. Kalau dia ke arah atas ya 0, ke bawah 180 dan sebagainya. Nah, berhasil ya teman-teman ini semuanya, adik-adik semua. Nah, lanjutkan untuk yang bintang ketiga. Nah, bintang ketiga ini kita bisa lihat, wah ini harusnya bisa ya di-repeat ya, polanya terlihat nih. Karena arahnya cuma satu nih, kita nggak berganti-ganti arah. Tapi pastikan sebelum kita melakukan pola atau melakukan perulangan pola, itu kita arahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan terlebih dahulu. Jadi dia hadapkan dulu ke kanan, ke sini ya maksud Mister. Nah, jadi kita nanti polanya tahu. Polanya gimana Mister? 1, 2 ambil kargo. 1, 2 ambil kargo. 1, 2 ambil kargo. Sama ya? 1, 2 ambil kargo. Berarti polanya udah ketemu nih. Selanjutnya kita buat code-nya. Code-nya kita akan ulang berapa kali pola itu? 3 kali. Kenapa? Karena ada 3 kargo kan yang akan kita ambil. Nah, kemudian kita bentuk polanya. 1, 2 ambil kargo. Oke, berarti 2 kali. Kemudian move forward dan ambil kargonya. Nah, di sini apakah sudah muncul apakah sudah mulai ada batasan ya. Komen yang digunakan harus 5 nih. Nah, jadi kita buat code-nya itu seefisien mungkin. Kita coba running sekarang. Yes, berhasil. Yang kedua juga berhasil dan terakhir ketiga. Oke, nice. Nah, jadi ya, adik-adik teliti sekarang kayaknya udah mulai ada batasannya nih. Kemudian selanjutnya di bintang yang ketiga. Nah, di bintang ketiga apakah ada ini harusnya ada batasan juga nih. Polanya mirip ya, mirip. Cuman beda-beda ke arah depannya saja nih. Kalau tadi 3 kali, sekarang ini harusnya ada 2 kali ya. Perulangan utama itu dilihat dari kondisi kargonya. Baru nanti di dalamnya tergantung dari polanya. Oke? Jadi kita pasang dulu 2 kali karena kita ini adalah pola utama apa, perulangan utamanya yang nanti akan mengulang pola yang ada di dalamnya. Nah, pola utamanya ini membuat, Mister Repeat 2 kali karena ada kargonya 2. Kemudian jangan lupa ya, arahkan dulu. Nah, ini Mister lupa nih. Arahkan dulu ke kondisi yang kita inginkan, yaitu hadap ke kanan dulu supaya kita bisa atur nanti polanya seperti apa. Setelah dia menghadap ke kanan, berarti pola yang akan terjadi adalah 1, 2, 3 ambil kargo,
Satu, dua, tiga, ambil kargo. Jadi ketemu ya polanya. Kita buat polanya dengan menggunakan repeat. Repeat dalam repeat ini, Mister. Iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Repeat dalam repeat, dalamnya ada repeat lagi, nggak ada masalah. Jadi ini repeat itu boleh dilakukan perulangan di dalamnya lagi. Nggak ada masalah. Itu namanya nested loop. Kalau nanti ke depannya kita akan belajar lebih jauh lagi, istilahnya seperti itu. Dan itu diperbolehkan asal sesuai dengan kebutuhan ya. Semuanya sesuaikan dengan kebutuhan dan best practice-nya seperti apa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Move forward-nya 3 kali. Selanjutnya take the cargo. Oke, satu, dua, tiga. Sekarang kita coba running. Apakah bisa? Oke, dua, tiga. Oke, nice. Wah, kalau bisa kita lihat di sini, komen yang kita gunakan, kita coba cek ya. Kita yang gunakan itu cuma 5 loh. Jadi kita lebih bisa mengefisiensikan lagi dari yang sudah ditentukan dari si soalnya. Nah, kalau ada adik punya yang lebih efisien lagi, boleh banget dituliskan di dalam kode ini. Nggak apa-apa. Boleh nanti dilakukan itu, di code aja langsung, nggak ada masalah. Malah itu lebih bagus. Jadi semakin sedikit komen yang kita gunakan, berarti semakin efisien perintah yang kita instruksikan ke dalam si robotnya. Oke ya, dapat ya semuanya? Next, bintang yang terakhir, bintang ke-5. Nah, ini bentuknya anak tangga. Nah, konsepnya sama, arahkan dulu seperti yang kita inginkan, to the right. Jadi nanti langsung ngadep sini. Wah, ini kita lihat ya, bisa kita lihat di sini hanya ada 6 komen yang bisa kita pakai. Nah, selanjutnya kita buat polanya. Gimana polanya, Mister? Maju, turun, ambil kargo, hadap kanan. Kenapa? Ini tadi posisinya hadap kanan nih, posisi terakhir. Jadi kalau dalam perulangan itu tipsnya atau triknya itu bisa kita lihat juga dari polanya. Pola pertama dia mau melakukan sesuatu seperti apa, hasil akhirnya juga nanti atau pola terakhirnya juga miripkan dengan kondisi yang pola pertamanya. Kalau dia hadapnya ke kanan, nanti hasil akhirnya jangan biarkan dia hadap ke bawah. Hadapkan ke kanan supaya nanti langsung dilakukan untuk perulangan berikutnya. Oke ya, kita lanjutkan. Berarti kita udah dapat polanya. Kita buat repeat utamanya yaitu sebanyak berapa? 3 kali. Nice. Kemudian majukan. Setelah itu hadapkan ke bawah. Kemudian majukan. Hadapkan ke bawah dulu ya. Ke bawah. Kan tadi kan dari sini maju. Hadapkan ke bawah. Suruh maju. Ambil kargonya. Take the cargo. Oke. Kemudian hadapkan ke kanan. Hadapkan ke kanan lagi. Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Sebelum Mister mau tambahkan di sini. Point to the right seperti ini. Kalau kita lihat ini sama yang ada di sini itu mirip, ya kan? Jadi setelah take the cargo kalau dia di loop langsung ke atas ini misalnya, dia juga arah kanan. Nah, ini berarti bisa kita hilangkan nih. Kalau dari tadi kita selalu mengarahkannya itu di awal, nah karena kebetulan di sini dia itu bukan masalah turn left atau turn right yang perlu kita bayangkan sebagai tangan kanan kirinya si robot. Jadi kita hanya melihat dia beloknya mana atau arahnya mana, kanan atau kiri. Berarti ini kita bisa masukkan ke dalam repeatnya. Set seperti ini. Nah, sekarang kita coba cek ya. Apakah berhasil? Dihadapkan ke kanan, ke bawah, ambil kargo, ke atas langsung hadap kanan tuh. Mau dia robotnya hadap bawah atau mau dia robotnya hadap ke atas tadi, saat kita perintahkan to the right, bukan turn right ya, itu dia akan langsung hadapnya ke kanan. Nggak peduli posisi terakhirnya. Jadi ada sisi kelebihannya, ada sisi kekurangannya. Kelebihannya seperti tadi. Jadi kita bisa tidak mempedulikan posisi terakhir si robot karena kita sudah langsung fokus ke bagian arahnya saja kemana. Kita tidak membayangkan mengenai tangan kanan kirinya si robot. Jadi seperti itu ya. Jadi kita yang terakhir sudah berhasil juga. Oke, ntar Mister akan coba ambil charger dulu.
Oke, baik. Kita akan coba lanjutkan ke next course-nya. Nah, sebelum masuk ke next course-nya atau next levelnya, tadi nomor 4 ya kalau di course-nya tadi, kita kembali lagi ke materi sebentar, apakah ada tambahan di sini? Jadi tadi sudah kita mengerjakan terkait dengan mengumpulkan kargo. Nah, tadi nomor 4 ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke yang nomor 5. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu apakah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini kita akan nanti bergerak di Scratch ya, nggak lagi di Marsbot. Jadi nomor 5 nanti udah masuk ke Scratch-nya. Kita akan mempelajari perintah baru dan ragam rotasi. Ya, ragam rotasi ini hal yang baru ya berarti ya. Kalau di Marsbot tadi kita nggak memperhatikan ragam rotasinya. Sekarang di Scratch ada ragam rotasi. Seperti apa? Nanti kita akan coba cek. Supaya lebih terbayang lagi. Nah, untuk yang perintah baru ini maksudnya adalah terkait dengan ragam rotasi dan point in direction tadi atau mengarah ke arah tadi. Nah, sekarang kita masuk ke yang tugas ke-5. Kita kembali lagi masuk ke track yang ketiga ya, scratch menunjuk ke arah berbeda. Oke. Nah, di sini nanti adik-adik bisa lihat masuk ke yang nomor 5 ya berarti ya yang ini ya di course-nya. Untuk yang adik-adik, untuk yang Mister ini masuk ke bagian track-nya yang ketiga berarti kalau yang punya Mister. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Soal pertama atau level pertama terkait dengan arah kucing nih. Kita sebelumnya lihat dulu bentuk programnya seperti apa yang diinginkan. Oke, kucingnya ke arah atas, kemudian dia berkata-kata ya, meo, pur, meo, dan sebagainya. Jadi terlihat di sini yang diinginkan mengarah ke atas terlebih dahulu, ke arah tikus, susu, dan terakhir ke arah sarden gitu ya, mungkin ya. Oke, aturannya, automatic check-nya. Ini ikuti semua yang ada di sini ya. Jangan sampai ada yang terlewat, karena kalau ini terlewat, adik-adik nggak akan lulus dari automatic check-nya. Yang pertama adalah belok ke atas. Nah, ini sama ya. Kalau kita lihat ya, ke arah 0. Nah, Marsbot tadi juga ke arah 0 kalau untuk yang ke atas. Kita bisa lihat di sini. Kita cek. Nah, ini ya. Up itu 0, right itu 90, left itu minus 90, dan bawah 180. Jadi mirip banget. Jadi memang ini diprogram untuk kita membiasakan juga sebelum masuk ke Scratch kita latihan di Marsbot-nya. Nah, kita ikutin kondisinya yang ada di bagian sini ya. Kita ambil dulu bendera hijau klik karena tadi programnya kalau kita lihat ketika bendera hijau diklik dia akan langsung bergerak. Jadi belok ke atasnya kita ambil bagian mengarah ke arah. Kalau di sini point in direction ya. Nah, ini dia. Yang pertama dia yang 0 ya. Boleh langsung diketik. Ini Mister langsung ketik ini. Tadi kan 90 gini ya. Mister langsung ketik aja. Kita Mister klik di sini. Ketik 0 boleh atau kita gunakan ininya tadi General User Interface-nya. Nah, ini atau GUI-nya. Kita bisa juga menentukan pakai digeser-geser. Nah, boleh. Arahkan ke 0 ya sesuai dengan perintah. Kemudian yang belok kanan mengarah ke arah 90, ambil lagi 90, kemudian pasangkan yang ke bawah 180. Kita ketik aja langsung di sini. Ya, oke. Dan selanjutnya, nah ini yang terakhir, apa yang dikatakan oleh kucing di antara pergantian arah. Nah, ini kan diberi kebebasan ya. Yang jelas harus ada komen untuk C-nya. Untuk isinya berarti bebas nih. Kalau tidak ada ketentuan seperti ini. Kita bisa lihat dulu di sini looks-nya kita sela-selakan di antara point direction ya. Oke. Kemudian yang terakhir di sini. Oke. Ini ada tipsnya. Kita coba cek arah sprite. Oke, arah sprite ada kita lihat bisa kita lihat di sini di bagian properti sprite-nya ya, ada direction juga. Kita bisa komen dalam bentuk kita bisa buat dalam bentuk komen seperti ini atau kita juga bisa langsung kita rubah di sini nih. Kalau kita pengen bereksplorasi dulu, arah itu seberapa sih? Kalau segini seberapa sih? Angkanya ada di sini nih. Oh, kalau 144 segini loh, kalau 127 segini atau minus 127 segini loh gitu ya. Itu kita bisa lihat di sini. Point and direction-nya. Kemudian apalagi nilai arah ini, ini nilai arah yang tadi bisa kita pakai dengan langsung ketik di sini 0 misalnya atau kita buat dengan GUI-nya. Kita arah kanan kiri, itu juga bisa sama. Nah, sekarang kita coba cek ya. Ini tadi sudah kita program, sudah alamat untuk say hello-nya. Oh ya, say hello-nya kita buat seperti yang tadi ya. Meow misalnya, kemudian pur,
Dan ini meo lagi. Ini Mister misalnya kalimatnya seperti ini. Ini harusnya tidak ada ketentuan ya, karena tidak disebutkan secara eksplisit nih di sini. Sekarang kita coba cek. Oke, ke atas sudah, ke kanan juga udah oke, ke bawah juga udah oke. Nah, sekarang kita coba cek ya, secara tampilan udah mirip ya, kurang lebih. Apakah sesuai? Nah, kita lihat semuanya hijau. Jadi sudah sesuai dengan automatic check. Oke, solve ya untuk yang level pertama. Next, untuk yang level kedua. Di level kedua ini kita akan coba memprogram mengenai pergerakan tikus ya. Kita coba lihat. Nah, di sini. Dia akan memantul setiap dia ada di berada di bagian ujung dari jendela ini. Ya. Dan dia lihat ini Mister tidak hentikan, terus dia bergerak. Berarti dia menggunakan forever loop ya. Dari sini sudah terlihat ya. Program tikus sehingga dia berada di sekitar stage tetapi tidak keluar. Oke, sekarang kita coba cek lihat di automatic checknya. Nah, ada penempatan awal. Ingat selalu, penempatan awal, Mister mau tekankan sekali lagi, biasakan penempatan awal lakukan di awal kali. Karena nanti kita akan memposisikan seluruhnya sesuai dengan apa ketentuan yang ada di soal. Yang pertama terkait dengan penempatan awal ini, gunakan bendera hijau karena penempatan awal ya. Kemudian apa yang diatur? Atur posisi awal di mana tikus berada. Kalau kita ngomong posisi, berarti kita harus membuat di motionnya itu go to X-nya. Go to X-nya. Go to X-nya berapa? Nah, ini bebas nih. Kalau di sini tidak ditentukan posisi awalnya berapa. Jadi kalau di sini tidak ada posisi awalnya berapa, teman-teman bebas menentukan. Kalau ini kebetulan di sini terekamnya 121 sama 87. Boleh Mister pakai ini? Boleh, harusnya boleh. Tapi kalaupun mau diganti misalnya jadi 0. 0 sama 0. Juga boleh, nggak apa-apa. Jadi Mister coba 0,0 ya. Mister ganti ini sesuai dengan ini. Karena kebetulan tidak ada ketentuan awalnya. Tapi biasanya secara default, kalau dikatakan penempatan awal, kemudian ada kondisi sprite seperti ini, usahakan kalau saran dari Mister adalah seluruh posisi yang ada di bagian sprite, baik itu XY-nya, direction-nya, size-nya, bahkan mungkin nanti ke kostum, kalau mungkin memungkinkan ada kostum juga, itu rekam semuanya. Jadi itu adalah penempatan awal, kondisi awal dari si sprite. Tergantung nanti sebenarnya tergantung dari kebutuhan kita. Nah, kalau di sini karena ini kebutuhan untuk automatic check, Mister coba secara default aja, Mister buang aja lagi, Mister ambil lagi yang baru, dia akan langsung otomatis sesuai dengan apa yang ada di sini. Kemudian apalagi yang diatur arah tikus menghadap pada awalnya. Nah, kalau ini kita coba cek di sini ya. Kita stop dulu. Kita lihat. Oke. Dia selalu kalau kita stop selalu mengarah ke arah sebelah serong ke sebelah kanan ya, ke kanan bawah. Berarti kita coba masukkan point in direction-nya, kemudian arahkan ke arah kanan bawah. Serongnya seperti apa, Mister? Pokoknya serong aja deh. Karena nggak ada ketentuan nih. Misalnya segini deh, Mister. 150. Oke. Jadi ini adalah penempatan awalnya. Apakah ada lagi selain ini? Posisi dan arah? Oke, nggak ada ya. Nah, setelah itu lanjut ke yang bagian pertama. Boleh balik lagi ke yang pertama. Bergerak tanpa henti. Jelas banget. Berarti kita gunakan kontrol di forever loop-nya. Kemudian tikus mencoba untuk kabur dengan bergerak tanpa henti. Berarti kayak di sini perintahnya untuk menggunakan move 10 step di dalamnya. Setelah itu apalagi supaya dia selalu berulang. Oke, ini udah kondisinya seperti ini. Kemudian yang kedua, tikus tidak kabur. Berarti jika di pinggir dia disuruh pantulkan. Nah, ini ada komennya. If on edge, bounce. Taruh di dalam forever. Jadi ketika nanti pengecekan di forever ini dia berada di ujung atau di pinggir, maka si if on edge ini akan aktif. Tapi selama dia nggak ada di ujung, dia akan selalu menggerakkan si mouse-nya sebesar 10 step. Sekarang kita coba cek running dulu. Apakah pergerakannya sedikit berbeda ya? Pergerakannya sedikit berbeda. Tapi kurang lebih secara codingannya atau secara algoritmanya sudah cukup mirip. Sekarang kita coba cek ya, apakah ini berhasil. Yes, semuanya solve ya. Jadi, jika tidak ada ketentuan, sebenarnya bebas saja. Kalau ini misalnya kita ganti 0, kita coba ya, kita uji. Kalau kita ganti 0, apakah juga berhasil? Kita stop dulu. Kemudian kita running. Setelah itu kita cek lagi. Oke, tetap berhasil.
Jadi kondisinya ini boleh berapapun selama dia tidak ditentukan. Oke, nice. Solve untuk yang level kedua. Sekarang yang ketiga. Lanjut. Di level ketiga ini kita akan memprogram terkait dengan bot Mars ya. Oke, bot Mars yang ada di Mars. Pergerakannya seperti apa? Oke, dia bergerak maju, kemudian dari ujung dia tiba-tiba memantul ke kanan, ke kiri. Nah, dia berhenti. Nah, ini Mister bukan yang pencet stopnya ya, dia berhenti sendiri. Berarti dia finite atau terbatas perulangannya. Tidak yang forever seperti tadi ya, di nomor 2. Nah, dia harus perintahnya program bot Mars supaya berjalan ke kiri dan ke kanan serta tidak menabrak gunung. Ini ke kanan dulu ya, tadi ya maksudnya ya ke kanan dulu, baru nanti mau nyampe ke bagian tembok gunungnya ini dia belok ke kiri, arah ke kiri lagi balik. Nah, ini ada penempatan awal. Lakukan penempatan awal terlebih dahulu. Di bagian automatic check-nya, ambil motion di goto-nya. Kita set seperti yang ada di contoh. Point in direction-nya 90. Oke, ini adalah penempatan awal yang perlu kita atur. Kemudian selanjutnya, boleh kita lanjut ke bagian bot Mars berpindah dari satu gunung ke gunung lain. Codingan ini wajib dipakai ya, jangan dimodifikasi jadi misalnya ulangi 20 kali gitu. Terus geraknya jadi 5, nggak boleh ya. Ikutin aja dulu seperti ini, tapi pahami algoritmanya. Bahwa di sini ada perulangan berarti sebanyak 22 kali yang dia artinya terbatas, kemudian dia bergerak sebanyak 10 langkah. Nah, nanti di realnya kita boleh kok nanti mengedit itu sesuai dengan kebutuhan kita. Karena ini kebutuhan kita di sini adalah untuk memenuhi automatic check. Berarti bayangan kita semacam ada klien nih yang pengen bentuknya seperti ini gitu. Nah, jadi kita ini melatih untuk mencoba menyesuaikan apa yang sudah di request oleh si klien gitu. Ibaratkan seperti itu. Oke, kita buat repeatnya dulu 22 kali. Kemudian gerak langkahnya, move 10 step-nya, dan berapa tadi weight-nya? 0,5. 0,5. 0,5. Nah, ini untuk mengarah ke kanan. Karena dia dilihat dari codingannya, point in direction-nya ini mana? 90 derajat. Tuh, ke arah kanan, ya kan? Nah, nanti dia akan bergerak nih ke kanan sesuai dengan pergerakan yang kita set di awal ini. Kemudian berputar balik. Tadi kan terlihat sebelum nyampe ke tembok si gunungnya, dia mengarah ke arah sebaliknya. Berarti kita buat point in direction-nya berlawanan arah. Kalau tadi di sebelah kanan, kita buat ke sebelah kiri. Nah, minus 90. Bisa langsung diketik juga nggak apa-apa. Kemudian atur gaya rotasinya. Ini tadi, yang tadi di slide dikatakan ada ragam rotasi. Jadi ada rotasi stylenya. Ada 3 secara umum. Left, right, down rotate, dan all around. Seperti apa sih ini Mister maksudnya? Oke, kita coba cek dulu di sini. Kita bisa lihat langsung di sini. Direction itu sebenarnya selain ada nilainya ini tadi, ya kan? Kita juga di bawah ini ada loh penentuan ragam rotasinya. Nah, ini kebetulan yang sedang aktif adalah left right-nya. Jadi ketika Mister ini geser-geser ke sebelah kiri, dia kayak nggak ada pergerakan. Karena left right itu sifatnya saat kita set ragam rotasinya left right, apapun yang di sebelah kiri atau minus nilainya minus, direction-nya ini nilainya minus, ada angka minusnya, ada tanda minusnya, itu dia akan langsung diarahkan ke kiri. Tapi saat dia masuk ke dalam angka positifnya, nah dia langsung akan bergerak ke kanan. Berapapun sudutnya, berapapun nilai direction-nya. Jadi sifatnya left right itu seperti itu. Nah, lain kalau kita gunakan all around. All around itu dia berputar sesuai dengan derajat yang kita setting. Nah, ini kan berputar ya tuh. 60 derajat, minus 120 derajat, sampai dia kembali lagi ke posisi semula 90 derajat misalnya. Nah, jadi dia benar-benar berputar. Itu yang all around. Nah, yang terakhir adalah down rotate. Maksudnya dia tidak akan melakukan rotasi apapun. Ini berapapun kita setting di sini, nggak akan belok ke kiri, nggak akan belok ke kanan dan sebagainya. Dia defaultnya seperti apa gambarnya? Kalau menghadapnya ke kanan ya udah ke kanan. Nggak bakalan bisa berubah kalau ini kita set down rotate, do not rotate. Jadi itu ya, kebayang ya semuanya ya terkait dengan rotation style ini. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, kenapa kita buat rotation style-nya ini left right? Karena kita ingin langsung dia menghadap ke kiri, nggak pakai berakrobatik seperti all around seperti ini ya. Pakai akrobatik dan sebagainya. Dan kalau ini di set 90, nah dia akan kebalik kayak gini.
posisinya nanti. Kalau nggak kita set sebagai left right. Tapi kalau kita set left right, posisinya tetap kakinya ada di bawah. Nah, itu perbedaannya. Jadi nanti ke depannya tergantung dari yang kita inginkan ya code-nya ya. Nah, jadi teman-teman nanti atau adik-adik bebas melakukan eksplorasi lebih. Oke, setelah selesai di yang ketentuan ke berapa tadi ini? Ketiga, lanjutkan yang keempat. Kembali ke titik awal. Nah, ke titik awal ini kalau kita lihat polanya sama. Dia finite loop atau terbatas ya, bukan infinite. Gerakannya juga sama karena dia posisinya kembali ke tempat yang sama. Kita ambil repeatnya, kemudian kita set jadi 22, kemudian move 10 step. Selanjutnya weight-nya terakhir yang 0,5 ya. Bagian bawah ya. Oke, good. Sekarang jadi codingannya seperti ini kurang lebih. Oke. Nah, sekarang kita coba cek apakah pergerakannya sudah agak mirip. Nah, ini kalau kita lihat sepertinya agak lambat ya. Dengan contoh program yang ada di bagian sini contohnya. Ini kalau kita lihat di sini itu agak cepat ya. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin dulu karena ini kita mengikuti seluruh automatic check yang ada di dalam perintah soalnya. Nah, berhenti. Kembali lagi ke posisi awal. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kalau secara tampilan rada nggak mirip karena kecepatannya rada berbeda. Nah, ternyata lolos. Sudah pas. Nah, nanti ke depannya misalnya ada adik pengen membuat Marsbot yang mirip banget seperti ini, bisa ada adik buat di laboratori. Jadi pergi ke laboratori, kemudian ambil kodenya seperti ini, perbaiki kodenya supaya nanti gerakannya lebih cepat. Misalnya ditambah weight-nya ini bukan 0,5, sorry, bukan ditambah, dikurangi, bisa jadi 0,2. Jadi untuk menunggunya itu waktu tunggunya jangan setengah setengah detik, jadi buat 0,2 detik gitu. Nah, udah, nanti nanti lanjutkan di laboratori. Jangan membuat di course-nya karena nanti akan takutnya akan berimbas nggak cocok nih misalnya karena 0,5 mintanya di sini 0,5 ada adik buat 0,2. Jadi sekali lagi kalau ada automatic check jangan lakukan modifikasi dulu. Ikutin dulu kalau ingin melakukan modifikasi ambil codingannya, pahami algoritmanya, masuk ke laboratori. Oke, nomor 3 level ketiga solve. Sekarang kita lanjut ke yang keempat. Untuk yang keempat ini adalah penguin. Oke. Nah, penguinnya dia finite juga berhenti di bagian sini. Tapi berhentinya setelah berbalik arah kemudian dia berhenti. Dan dia ada semacam ada animasi awalnya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, sebentar di bagian sini dulu. Nah, automatic checknya ada penempatan awal lagi. Nah, ini ya kita lihat. Ada Mister ingetin kalau penempatan awal itu enggak serta-merta atau hanya di bagian pergi saja atau mengarah ke arah ya. Ada banyak tadi. Properti-propertinya ini juga bisa jadi menjadi salah satu syarat menjadi penempatan awalnya. Nah, sekarang kita coba di sini kita ikutin dulu apa yang ada di sini. Ambil bendera hijau karena penempatan awal akan selalu berhubungan dengan bendera hijau ini. Kemudian ambil pergi ke X, go to X 377, oke, minus 37 ya. Kemudian mengarah ke arah 90. Oke, nice. Atur penempatan awal dari penguin sehingga proyek selalu dimulai dengan cara yang sama. Nah, ini hati-hati ya dengan kalimat ini, cara yang sama. Ada kemungkinan ketika dia global seperti ini, nggak hanya ini nih. Tapi kita ikuti dulu apa yang ada di dalam automatic check-nya dulu. Kemudian penguin berjalan. Penguin berjalan itu ada geraknya 10 kali tunggu 1 detik. Gunakan perintah gerak ini, tunggu, udah ada, dan perulangan. Nah, berarti untuk memprogram sprite hingga bisa berjalan. Ini nanti akan ada perulangannya. Kita pakai yang mana? Forever atau repeat? Berdasarkan contoh yang ada di sini, kita lihat posisinya dia finite. Berarti dia pakai yang repeatnya pakai ketentuan angka, bukan yang forever ya. Kita ambil yang repeat. Berapa Mister repeatnya? Biarkan default dulu. 10 aja dulu. Jangan di otak-atik. Nanti kita akan coba otak-atik ketika memang kebetulan automatic checknya misalnya tidak menerima misalnya 10, mintanya 12. Tapi nanti dulu. Yang penting algoritmanya dapat dulu. Karena nanti kalau udah dapat algoritmanya, kita ngotak-atiknya pun untuk mempertahankan algoritma itu lebih mudah. Oke ya?
Jadi algoritmanya tadi di awal bisa kita lihat di sini sesuai dengan apa ketentuan soal di sini. Dia posisinya harus di minus 37, kemudian hadapnya ke kanan, kemudian dia bergerak. Bergerak sesuai dengan berapa kali repeat yang kita tentukan. Dan penguin berjalannya seperti apa tadi? Nah ini, gerak 10 langkah, move 10 step, dan tunggu 1 detik. Oke, di sini. Kemudian penguin berbalik. Nah ini setelah bergerak semacam ini, dengan codingan kita, dia berbalik. Nah ini kayaknya yang bagian berhentinya nih. Cara berbalik tanpa terdorong dari tepi. Gunakan perintah mengarah ke arah. Mengarah ke arah, kita ambil. Point in direction. Berarti dia hadapnya berlawanan ya. Kalau tadi 90 berarti ke kiri. Kita tarik aja ke sini. Oke. Yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Dan jangan lupakan ragam rotasi. Ini dia. Left right. Karena dia kanan kiri aja. Terakhir, penguin mengganti kostum. Buat penguin berganti kostum sembari berjalan. Oke, kita lihat dulu kostumnya. Ada A, B, C. Oke, kalau B ini berhenti ya. Kalau berjalan berarti kita butuh yang A dan C saja ya. Nah, seperti ini nanti bentuknya. Nah, bergerak kan. Oke, kalau ini yang pas berhenti kan pinginnya. Nah, berarti kita butuh kostum A dan C. Kita pasangkan dulu di sini. Berarti pada saat dia move 10 step, buat dia switch kostumnya ini ke A. Kemudian supaya terlihat animasinya, ini ke atas saja ya. Jadi nanti setelah masuk langsung dia berganti ke A. Kemudian ada jeda sedikit. Masuk ke dalam animasi berikutnya berubah ke C. Kemudian ada jeda lagi. 1 detik. Kenapa? Supaya nanti nggak langsung berganti ke A. Kalau ini langsung lompat ke sini loopingnya, nanti C-nya terlihat tidak akan berubah. Seakan-akan nggak ada berubah. Cuman A saja. Karena terlalu cepat, nggak ada jedanya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba cek di sini. Nah, nah bergerak ya. Setelah dia maju, dia bergerak, maju, dia bergerak, maju, dia bergerak, bergerak. Maksudnya berganti kostum ya. A, C. Kemudian AC. Bergerak maju AC. Bergerak maju AC sampai 10 kali. Kemudian dia berbalik. Berbaliknya dia, coba kita lihat di sini. Nah, dia berbaliknya ke arah ini ya, ke arah masih dalam kondisi bentuknya seakan-akan berjalan. Nah, sekarang kita coba cek. Kalau dari speednya kurang kurang sesuai dengan apa yang ada di sini ya. Kalau di sini kita speednya cepat banget nih. Nah, tapi nggak apa-apa, kita coba ikutin dulu. Algoritma kita pegang dulu ya. Kita coba cek. Merah. Nah, sekarang kita coba periksa ya. Di bagian ini, di bagian terakhir, kalau di bagian berjalan ini sudah sesuai nih, bergerak dan ada waktu tunggunya. Nggak mungkin ada yang perlu kita modifikasi. Kalau ini kita modifikasi, kemungkinan besar pasti akan lebih salah lagi. Nah, di sini terlihat di sini penguin berbalik dan penguin berbaliknya udah juga sudah cukup jelas. Bagian terakhir ini nggak mungkin kita modifikasi. Berarti antara ini dengan ini penempatan awal penguin. Kalau kita lihat di sini ada mengganti kostum, berarti kemungkinan tadi Mister sampaikan di awal, penempatan awal itu nggak hanya sekedar go to X, Y, atau point in direction. Seluruh properti yang ada di sini kemungkinan bisa menjadi penempatan awal. Bahkan kostum pun. Nah, tadi Mister menyatakan ada kostum ya di bagian awal tadi. Itu ada kemungkinan dia menjadi penempatan awal. Sekarang kita coba dulu kostum dulu. Kita nggak merubah algoritma, kita hanya menambahkan penempatan awal saja. Kita tambahkan di sini. Jadi ini sebagai penempatan awal tidak hanya dua, tapi ada satu lagi yaitu penguin kostum C sebagai penempatan awalnya. Kenapa? Karena nanti dia diharapkan, maksudnya penempatan awal ini, posisi dia pertama mau bergerak itu posisinya di C, bukan di A, bukan di B, tapi langsung ke C. Jadi nanti pergerakannya konstan. Kalau dia bergeraknya ke kiri dulu, tangan kiri yang diangkat, misalnya kalau penguin C ini apa yang diangkat? Oke, tangan kirinya yang maju ya. Jadi nanti pergerakan pertamanya ya tangan kirinya maju dulu. Bukan yang tangan kanannya yang maju. Kalau pingin A nih misalnya. Ya kan? Jadi itu harapannya. Ada penempatan awal. Nah sekarang kita coba cek dulu. Nah sebenarnya tidak ada perubahan code.
perubahan hasil ya kalau kita lihat di sini. Maksudnya secara algoritma itu tidak ada yang berubah secara signifikan. Kita hanya menempatkan posisi C-nya itu di awal sebagai penempatan awalnya. Karena itu tadi kita ini menebak karena posisinya yang memungkinkan itu hanya penempatan awal dan di bagian kostumnya nih. Nah, bentuknya mirip ya Mas Yan. Kita coba cek. Nah, ternyata betul sekali. Ada penempatan awal yang tidak disebutkan di sini, tapi mungkin secara implisit tersirat pada saat ada ketentuan mengganti kostum. Karena di sini penguin harus berganti kostum untuk terlihat semacam berjalan gitu ya. Nah, kostum ini supaya dia posisinya apa konstan atau stabil ya pada saat dilakukan running program yang tadi Mister katakan kalau kanan dulu yang bergerak ya kanan dulu dong yang bergerak jangan terus nanti di stopnya pas kiri jadi kiri dulu yang bergerak stopnya pas di kanan kanannya bergerak jadi lebih ke arah ke konsistensi pergerakan animasinya mungkin seperti itu kalau tebakan Mister ya tapi overall algoritma kita tidak ada yang berubah semuanya masih sama dan ini move 10 step dan 1 secondnya juga masih kita pakai, tidak ada yang berubah, kita hanya menyisipkan kostum di antaranya, di antara move dan weight-nya. Nah, kebetulan ada 2 kostum untuk terlihat berjalan, maka kita pakai 2 kostum itu. Oke? Nah, jadi konsepnya pahami dulu algoritmanya, jangan panik ketika tidak, oh kok tidak cocok, apa nih yang cocok, apa salah semuanya? Enggak. Ada beberapa yang memang udah pasti itu udah benar, nggak mungkin diapa-apain lagi. Contohnya kayak ini. Ini udah nggak mungkin diganti, karena emang geraknya itu mintanya 10 langkah. Kalau kita buat 2 langkah, udah jelas pasti salah. Gitu ya. Yang ada kemungkinan itu bisa bertambah atau bisa berkurang, itu adalah di bagian atau dimodifikasi ya maksudnya ya penempatan awal yang tadi Mister sampaikan mungkin di sini secara implisit tersirat untuk penempatan awal kostum juga perlu loh karena ada perintah yang terakhir mengganti kostum. Oke ya. Jadi solve ya untuk yang nomor 4. Next kita yang nomor 5. Oke. Nah, nomor 5. Nomor 5 apa ini? Oke, nomor 5 ini task will be checked by teacher. Nah, ini freestyle ya. Kalau Mister bilang kalau udah seperti ini freestyle. Yang penting adalah algoritmanya jelas dan tidak lepas dari apa yang dicontohkan di bagian programnya. Kita lihat dulu programnya. Saat bendera hijau diklik, apa yang terjadi? Ini ngobrol, ngomong. Nah, oke. Oke, Mister paham. Jadi ini semacam ranting pohon gitu ya. Ranting pohon yang akan dilewati oleh si bak. Bak warna-warni ini. Nah, kalau udah seperti ini, at least ketentuan-ketentuan yang di awal ini lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan di dalam program ini. Nah, ini berarti penempatan awalnya si bug ini selalu ada di sini dan dia ngomong sesuatu. Nah, kemudian dia bergerak melalui ranting yang warna coklat. Ini ada ketentuannya, penempatan awal serangganya. Penempatan awal sudah terselesaikan, tetapi Anda bisa menambahkan pengaturan ukuran, ucapan, atau apapun yang Anda inginkan. Nah, ini bebas ya. Bebas, bebas mau bereksplorasi apapun yang ada di sini codingannya, boleh. Tapi ini tadi udah dikatakan di sini, ini sudah terselesaikan. Jadi ini jangan dihapus, jangan dirubah ya. Ini sebagai patokan awal kita. Kalau ada adik mau nambah, misalnya say hello, tadi kan belum ada ya, tambahkan di sini, nggak apa-apa. Apapun itu, say hello-nya misalnya ada 3, Mister, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Eksplorasi saja. Yang penting kondisinya adalah penempatan awalnya ada, yang utama di sini ya. Yang tidak, berarti 2 ini ya, codingan utamanya. Kemudian serangga bergeraknya, nah ini ketentuannya, pakai rumusnya ini. Mengarah ke arah 135, ulangi 16 kali, gerak 5 langkah. Nah, nanti bagian perulangannya mungkin yang akan diedit. Jadi nanti ini kita gunakan untuk melakukan pergerakan si serangganya. Jadi Mister coba contohkan maksud dari ini. Kita pilih dulu mana tadi mengarah ke arah point in direction-nya. Kita ganti 135. Kemudian ulangi repeat-nya 16 kali dan gerak langkahnya 5 kali. Misalnya ya, ini contohnya di sini. Oke, udah ya, udah mirip ya. Kemudian kita coba pasangkan. Apa yang terjadi? Point in direction-nya kok ada 2. Kita hapus dulu.
cukup satu aja. Nah, itu kan bergeraknya masih sedikit ya. Nah, nanti tugas adik-adik adalah coba untuk melakukan modifikasi mulai dari posisi awal ini sampai nanti menuju ke bagian si serangga makanannya. Oke, jadi Mister ini hanya mencontohkan kondisi awalnya. Terus kalau ada pertanyaan terkait dengan repeatnya ini boleh 10 Mister. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak ada masalah. Ini boleh 10 Mister, boleh, nggak ada masalah. Jadi bebas. Tapi ingat posisinya yang paling utama adalah penempatan awal yang ada. Udah oke, udah benar sesuai dengan ketentuan, yaitu seperti ini yang dua ini tadi, yang tidak bisa, yang jangan diapa-apain ya. Untuk pergerakannya boleh mau dimodifikasi seperti apapun. Misalnya kalimatnya pun juga boleh Mister ini Mister saya ganti jadi halo saya serangga warna-warni misalnya. Kemudian baru dia bergerak, boleh, nggak ada masalah. Beda seperti ini, Mister, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan kalau contohnya dia, mari kita ke bak, boleh. Pakai ini persis juga boleh. Ketika dia sampai ke sini, nanti ada kalimat lagi, lezat, boleh. Atau dapat, boleh, nggak ada masalah. Yang penting pergerakan serangganya clean, ada di ranting, penempatan awalnya juga sudah terdefinisi dengan baik, pergerakan dan komennya terjelaskan dengan baik juga. Bebas ini menggunakan repeat 5 kali, 10 kali sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Oke ya. Semoga berhasil. Jangan lupa ketika sudah selesai nanti di checklist di sini, Mister karena pakai track tidak bisa mencontohkan untuk di checklistnya. Di checklist diklik di sebelah sini ada kotak kecil. Nah, ini ada kotak ya. Nah, nanti di checklist, kemudian nanti setelah semuanya di checklist di submit. Nanti akan muncul tombol submit di atas warna apa ya? Warna biru apa ya? Nah, nanti tandanya warna kondisi nomor 5-nya ini berubah menjadi warna orange kalau sudah disubmit. Berarti itu udah oke, udah benar. Nanti maksudnya udah terkirim. Nanti akan Mister cek bagaimana hasilnya. Oke ya, nomor 5 nanti silakan dikerjakan, kemudian nanti jangan lupa kirimkan ke Mister. Oke, next. Kita masuk ke bagian ke bintang terakhir. No, bintang satu. Oke, di bintang satu ini kita akan mencoba untuk membuat pergerakan tikus ya. Oke, wah, ya pergerakan tikusnya seperti tadi. Nah, ini di bagian bintang satu ini ada sedikit trik ya, trik dan tipsnya. Jadi pertama, seperti biasa ya, penempatan awal. Lakukan dulu penempatan awalnya. Beberapa perintah sudah ada di sana. Bah, berarti ini penempatan awal nih. Karena ada kalimat ini, beberapa perintah sudah ada di sana. Ini kemungkinan besar penempatan awal. Sekarang kita coba cek ya. Kita masukkan dulu ini sebagai, kita pasangkan dengan bendera hijau. Kita klik. Sebentar kita coba pindahkan. Apakah ini sebagai penempatan awal? Nah, posisinya udah di sini ya. Berarti dia penempatan awal. Udah benar. Selanjutnya beberapa dari sana pergerakan sprite tikus dimulai. Buatlah agar satu klik pada bendera hijau memicu gerakan tikus. Berarti event yang kita pakai cuman bendera hijau. Kalau kita lihat di sini juga, kita lihat di sini ketika kita klik bendera hijau, dia langsung bergerak. Tanpa kita kontrol apapun, tanpa ada event apapun yang menginterupsi. Nah, selanjutnya berarti lanjut ke yang ketiga, pergerakannya seperti apa? Nah, ini dia yang tadi Mister katakan. Tips yang kedua adalah tidak boleh mengganti ulangi 4 kali sama gerak 7 langkah. Tidak boleh. Yang boleh diganti yang bagian main loop-nya. Yang loop terluarnya atau repeat terluarnya. Yang ulangi ini kan kosong nih. Itu boleh disesuaikan. Sesuaikan sama seperti contoh yang ada di program. Oke. Jadi kita coba dulu. Yang pertama karena tadi tikusnya berada di sebelah kanan, menghadap ke kanan, berarti kita perlu hadapkan dulu ke atas ya, menggunakan point in direction-nya. Kita buat 0. Oke, kemudian bagaimana perulangannya tadi? Kita lihat di sini. Kita gunakan repeat 10 kali. Ini tadi yang 0 tadi kita hapus. Kemudian ulangi 4 kali. Ini ulangi 4 kali dan gerak 7 langkah. Oke. Ini 4 kali. Nah, ini nanti akan kita modifikasi. Nah, sekarang apakah ada lagi di bawahnya? Oke, nggak ada. Nah, sekarang kita coba cek. Ini posisinya di sini harus sampai ke sini ya, berarti. Kita coba cek dia bergerak misalnya 2 kali deh. Apakah dia berhasil ke atas? Nah, dia nanti kalau belok dia masih nabrak nih ya. Kita tambahkan satu lagi.
Jadi ini trial and error nih. Karena kita nggak tahu posisi pasnya. Nah, kita tahu baru saat kita menjalankannya. Udah dapet ini, baru kita buat karena nanti modelnya sama, mirip ya seperti ini. Jadi ada point directionnya, kemudian repeatnya pergerakannya. Ini pasti akan kita pakai. Tinggal ininya aja yang kita edit kan. Kita bisa gini caranya. Klik kanan di bagian point direction, nanti dia ada muncul pilihan. Ketika kita duplicate, dia akan menduplicate dari mulai point in direction dan komen bagian bawahnya terus sampai ke bawah. Nah, tinggal kita sesuaikan. Sekarang kita pengennya dia, habis dia ke atas, ini tadi kan yang ke atas ya, kita main ke kanan, berarti directionnya 90 ya. Kemudian repeatnya kalau ini tadi 3 sepanjang ini, mungkin ini jadi 2 ya. Karena kalau kita lihat tuh ya, udah mirip ya. Sekarang kita coba pasangkan di sini. Oke, kemudian kita coba running dulu. Udah. Oke. Habis itu kita ke bawah ya. Sama cara yang sama, duplicate. Arahkan ke bawah 180 derajat. Kemudian ini sama ini tadi posisi di sini harusnya sama ya. Berarti ini kita buat bisa 3 nih. Yang di awal tadi kan posisinya di sini. Ya kan? Harusnya ya. Harusnya seperti itu. Coba kita lihat. Nah, udah pas ya. Oke, kita pasangkan di sini. Kemudian kita duplicate lagi untuk yang terakhir kalinya. Dia ke kanan. Kita buat 180, kita rubah jadi 90. Repeatnya jadi 5 kali misalnya. Kita coba, kita pasang semuanya. Karena ini udah yang terakhir ya. Kita coba running. Oke, sampai situ kayaknya nggak sampai situ ya, kurang maju ya. Nah, ini ya kurang maju ya. Nah, terlihat ya posisi berhentinya. Nah, kurang maju. Berarti kita coba tambahkan jadi 6 misalnya. Oke. Nah, udah mirip ya. Dia bagian badannya masuk ke dalam lingkaran, kepalanya agak keluar dikit. Nah, ini juga bagian badannya. Oke. Nah, sekarang kita coba cek. Kalau secara tampilan rada-rada mirip. Kan kita coba cek. Apakah sama berhasil? Scroll. Oke, nice. Jadi yang bintang pertama untuk yang course selanjutnya sudah berhasil. Oke. Next, kita akan coba melanjutkan yang bagian course terakhir. Kita kembali ke materi terlebih dahulu. Oke, ini tadi adalah yang nomor 5, scratch menunjukkan cara berbeda. Sekarang terakhir, kita akan masuk ke yang bagian periksa dirimu nomor 6. Apakah ada ini? Oh, tidak ada. Langsung kita masuk ke yang nomor 6. Kita kembali ke sini. Dibuka untuk yang course ke-6-nya ya. Berarti yang ini ya untuk adik-adik ya. Pilih yang nomor 6, kembali ke course-nya, pilih yang nomor 6 di bagian lesson kedua atau pelajaran keduanya. Modul kedua, yaitu modul ruang. Oke, sekarang Mister masuk ke dalam periksa dirimu ya. Kalau di Mister track 4, open link in new tab. Jadi di sini kita akan coba menganalisis beberapa soal berdasarkan teori yang udah kita dapat. Kira-kira ini nanti seperti apa. Nah ini ya. Mana yang akan bot Mars ambil jika algoritmanya dijalankan? Kita perbesar aja di sini ya supaya terlihat. Nah ini algoritmanya. Ini bot Mars-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika diklik misalnya, berarti yang bergerak, yang awal komen pertama adalah ini ya, ulangi 4 kali. Untuk maju ya, 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian belok ke arah atas. Hadapnya ke atas, melangkah, maju. Nah, maju dia, ambil beban. Nah, berarti yang terambil adalah yang kuning. Oke, jelas ya. Maju 4 kali, arah ke atas, masuk dia maju, ambil bebannya. Berarti yang kuning ya. Kita ambil yang kuning. Answer. Continue. Oke. Good. Nice. Sudah bisa berhasil. Selanjutnya yang kedua adalah roket hanya bisa terbang ke depan. Maksudnya di sini arahnya roket nih kemana nih? Ke atas ya. Ke serong ke atas ini ya. Berarti dia hanya bisa serong nih. Pilih arah untuk roket sehingga roket terbang menuju ke bumi. Nah gimana caranya biar nanti saat dia maju itu nggak serong. Berarti kita butuh ngerubah derajatnya. Ya. Karena dia nanti harus mengarah ke bumi. Ini buminya mungkin lebih tepatnya Mars kali ya. Warnanya merah. Jadi ini maju
ke arah Mars. Berarti dia perlu arahkan ke sudutnya yang kalau dia tegak lurus ke kanan, tadi ingat di bagian sini, point in direction ini ya. Yang kanan adalah ini kan. Nah, ini ya. 90. Berarti kita bisa balik lagi ke soal, kita pilih yang 9. Mari kita coba cek. Nice. Oke, dan semua level sudah berhasil kita kerjakan. Baik yang periksa dirimu, kemudian yang bagian scratch-nya dan Marsbot-nya. Oke. Nah, kita kembali ke slideshow-nya lagi untuk presentasi terakhirnya. Jadi, sekarang kita sudah mempelajari terkait dengan apa itu point in direction. Nanti coba adik-adik pelajari lagi terkait dengan point in direction ini, Mister terkait dengan eksplorasinya. Mengenai cara memutar sprite-nya ke arah yang benar itu seperti apa. Dan ingat, ada ragam rotasi di situ, ada style rotation. Kalau adik-adik pingin dia itu bergeraknya muter, sama kayak roket tadi. Kalau roket tadi kan dia awalnya kan miring ya, berarti dia harusnya ragam rotasinya itu all around. Kalau dia cuman lagam rotasinya adalah left right, dia harusnya sudah mengarah ke arah bumi atau ke arah Mars. Karena apapun nilai positif yang di sebelah kanan derajat ya, itu akan langsung dikonversi ke right oleh left right rotation. Tapi kalau all around, dia pasti akan sesuai dengan sudutnya. Jadi, coba eksplorasi terkait dengan hal tersebut, kemudian coba gerakan dengan move berapa step dan sebagainya. Jadi lebih mengerti terkait dengan bagaimana sih menggerakkan suatu sprite dengan menggunakan ragam rotasi di dalamnya dan direction-nya. Kemudian apa itu arah tadi yang sudah kita sampaikan di awal, kita pelajari bersama, ada yang namanya derajat. Derajat itu adalah arah dari si sprite-nya nanti. Mulai dari 0 ke atas ya. Kalau di matematik 0 itu kan di sebelah kanan ya. Kemudian dia bergerak berlawanan dengan arah jarum jam sebesar 360 derajat untuk mendapatkan satu lingkaran penuh. Kalau di Scratch 0 itu ada di atas, kemudian dia bergerak ke kanan untuk yang clockwise searah dengan jarum jam, nilainya positif sampai angka 180. Kalau dia ke kiri, kita tinggal nambahkan tanda negatif untuk arahnya. Kemudian cara mengindikasikan arah dalam scratch-nya, kita gunakan derajat tadi ya yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian di sini ada glide yang udah kita sampaikan di awal di sebelum materi ini. Kemudian ada gerak langkahnya. Nah, untuk glide ini, Mister akan coba review terkait dengan glide. Glide ini dia akan menuju ke suatu titik koordinat dengan patokannya adalah waktu. Waktu yang ditempuh untuk ke koordinat itu berapa detik? 1 detik kah? 2 detik kah? Atau 3 detik kah? Tergantung dengan kondisi yang akan kita inginkan. Sementara gerak langkah itu memang kita mendefinisikan berapa langkah, berapa majunya ke depan. Apakah 2 poin, 3 poin, 3 poin, dan sebagainya. Ini tidak berkaitan dengan waktu apapun. Jadi perbedaannya lebih ke arah bagaimana kita nanti pengerjaannya. Apakah kita memang mau batasi dengan waktu, atau kita tidak batasi waktu, pokoknya gerak langkahnya smooth atau bagus gitu, misalnya ya. Nah, ini untuk sedikit review 120 derajat berarti terbayang ya. Kalau dia di awal itu adalah 0, berarti nanti posisi 120 derajat ada di bagian serong sebelah kanan. Begitu pula nanti yang 60. Nanti adik-adik bisa lihat juga di sprite-nya, di bagian scratch-nya, di properti sprite-nya, maksud Mister. Coba dilihat 120 nanti mengarahnya kemana. 60 kemana, minus 45 kemana. Ini ada beberapa contoh angka-angka yang bisa adik-adik coba cek di sana bagaimana sih seharusnya atau bentuknya kalau sprite itu saya setting seperti ini gitu. Banyak sekali dan itu merupakan kombinasi dari angka 1 sampai 360 derajat yang Mister sampaikan di awal tadi. Nah, untuk tugas-tugas yang belum selesai, misalnya tadi contoh ada tugas bintang misalnya. Nah, itu boleh adik-adik kerjakan. Nanti jika ada pertanyaan terkait dengan kesulitan di bagian tugas bintang ini, atau di bagian 4, 5, 6-nya juga ada adik mengalami kesulitan, boleh hubungi Mister untuk menanyakan terkait dengan kesulitan tersebut. Diskusi lagi terkait dengan kesulitan tersebut. Oke, selama untuk pelajaran selanjutnya kita akan mengajari cara spread untuk berputar. Nah, ini nanti mungkin akan kita buat ragam rotasinya all around. Dan kita akan belajar lagi terkait dengan apa itu derajat. Karena perputaran itu sebenarnya juga sama seperti yang tadi Mister sampaikan,
tidak akan lepas dari yang namanya derajat tadi, mulai dari 0 sampai 360 derajat. Point in direction juga sama. Tidak akan lepas dari yang namanya derajat. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, begitu cukup sekian dari Mister untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.